Selamat pagi semuanya. Kita bertemu kembali dengan materi pembelajaran. Saya ucapkan selamat datang di SMA 1 Panawangan. Selamat lulus ya dari SMP, MTS. Nah, kita masuk ke materi sekarang, yaitu tentang teori atom atau struktur atom. Yang pertama, teori atom tentang teori atom Dalton. Sebelum masuk ke teori atom Dalton, sebenarnya ada filsuf Yunani pada zaman dahulu, yaitu Plato dan Aristoteles, berpendapat bahwa materi ketika dipotong secara terus-menerus itu bisa sampai tak terhingga. Aristoteles pada masa itu dan Plato orang filsuf yang tetap bahwa apa yang diungkapkan Aristoteles dan Plato itu tentang materi tidak dapat terbagi secara terus-menerus dipercayai. Pada masanya muncullah yang disebut dengan teori kontinu. Artinya bahwa materi jikalau dipotong secara terus-menerus itu tidak dapat materi dipotong terus-menerus itu tidak terus terbagi-bagi. Nah, ini teori dari asas ini dianggap betul pada masanya. Lalu selanjutnya ada seorang filsuf lagi yang bernama Demokritus menentang yang diungkapkan oleh Aristoteles dan Plato, mengungkapkan bahwa materi ketika dipotong secara terus-menerus ada satu bagian yang sudah tidak dapat terpotong lagi. Demokritus menamai materi yang tidak dapat dipotong terus itu adalah atom. Atom berasalkan dari bahasa Yunani, yaitu a tidak dan tomos terbagi, artinya atom tidak dapat terbagi lagi. Jadi teori Demokritus itu menentang apa yang diungkapkan oleh Aristoteles. Istilah atom sendiri muncul dari Demokritus, bahwa sebuah materi jikalau dipotong secara terus-menerus ada suatu titik yang sudah tidak dapat dipotong lagi yang disebut dengan nama atom. Pada tahun 1774 atau abad ke-18, Anthony Lavoisier, seorang kimiawan asal Prancis, menemukan bahwa reaksi kimia tidak terjadi perubahan massa. Penemuan ini kita kenal dengan hukum kekekalan massa. Artinya, kalau diharfiahkan, bahwasanya reaksi massa sebelum reaksi dan massa setelah reaksi adalah sama, atau sering disebut dengan hukum kekekalan massa. Nah, hukum kekekalan massa itu diungkapkan oleh, kita sebut aja secara singkat, Lavoisier. Lalu selanjutnya juga ada beberapa hukum setelah ditemukannya ada suatu reaksi kimia, yaitu Joseph Louis Proust atau hukum Proust, juga asal Prancis, mengungkapkan hukum perbandingan tetap yang menyatakan bahwa unsur-unsur bergabung dengan perbandingan tertentu. Artinya bahwa dalam pembentukan sebuah molekul dari sebuah senyawa, pembentukan senyawa tersebut dari unsur-unsur bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan tertentu. Nah, dapat disimpulkan bahwa teori tentang atom yang pertama, bahwa atom adalah unit pembangun dari segala macam yang disebut materi. Ya. Jadi materi itu apa? Materi itu adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati volume. Lalu selanjutnya, penjelasan tentang atom. Atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat sama dengan unsur itu sendiri. Yang ketiga, dalam reaksi kimia, atom tidak dapat dimusnahkan atau tidak dapat diciptakan atau tidak dapat diubah menjadi atom unsur lain. Reaksi kimia hanyalah penataan ulang
susunan atom-atom yang terlibat dalam sebuah reaksi. Nah, ini ungkapan-ungkapan ini yang menjelaskan tentang atom itu yang dikemukakan oleh Demokritus ya. Dari setelahnya beberapa abad lamanya perkembangan dari teori atau teori tentang materi yang diungkapkan oleh Aristoteles, Plato, dan juga Demokritus. Nah, ada beberapa ilmuwan mencoba menjelaskan tentang sifat-sifat dari atom tersebut. Yang pertama kali setelah Demokritus ada John Dalton merumuskan tentang teori atom pertama kali, yaitu abad ke-19 yang kita kenal dengan teori atom Dalton. Jadi Dalton di sini tidak melakukan sebuah percobaan, namun dia hanya mengungkap apa yang dikemukakan oleh Demokritus. Ada beberapa postulat dalam teori atom Dalton. Yang pertama kita lihat ya di sini. Nah, ini perkembangan teori atom sesuai tadi yang diungkapkan oleh Dalton. Nah, perkembangan teori atom Dalton yang pertama ada proton, ada elektron, nanti satu lagi ada neutron. Proton adalah partikel bermuatan positif dengan massa sebesar 1,67 kali 10 pangkat min 24 gram. Elektron adalah partikel bermuatan negatif dengan massa 9,109 kali 10 pangkat min 28 gram. Dimana di sini kalau dilihat ternyata massa untuk proton lebih besar daripada massa dari elektron. Selanjutnya karena ini memiliki massa proton ataupun elektron sangat kecil, diistilahkan itu ada yang disebut dengan satuan massa atom SMA atau atomic massa unit ya, dimana satu SMA itu 1,66 kali 10 pangkat min 24 gram. Kedua partikel ini yaitu proton dan neutron memiliki muatan, di mana muatan satu elektron adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Itu sama dengan muatan dengan si proton. Yang membedakan adalah muatan elektron negatif dan muatan proton positif. Nah, secara ringkas disimpulkan di sini partikel penyusun inti atom ada proton, elektron. Nah, di sini neutron ya, tadi Bapak sebutkan di awal. Lambangnya proton itu P, elektron E kecil, dan neutron N. Perbedaan massanya, massa dari partikel penyusun atom tersebut yaitu untuk gram dan SMA muatannya untuk proton positif 1, elektron negatif 1, dan neutron netral. Ini karena positif dipengaruhi dan negatif ini karena dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnet. Sedangkan netral tidak dipengaruhi medan listrik dan medan magnet. Penemu dari ketiga partikel tersebut, yang pertama proton adalah Goldstein, elektron Thomson, dan neutron Jim Chadwick. Itu penyusun partikel dari atom. Nah, ini percobaan yang dilakukan oleh Thomson dalam penemuan partikel elektron. Partikel elektron sebelumnya disebut dengan sinar katoda, yaitu Thomson membuat sebuah tabung ruang hampa udara, di mana dalam tabung tersebut terdapat dua elektroda, satu negatif, yang satu lagi positif. Ya, elektroda itu diberi tegangan listrik yang sangat tinggi. Ketika tegangan tersebut dinyalakan, ternyata ada partikel-partikel yang bergerak dari plat logam negatif atau elektroda negatif menuju ke plat elektroda positif dengan kecepatan yang sangat tinggi.
Nah, setelah diuji dengan menggunakan medan listrik dan medan magnet, ketika dihubungkan dengan misalnya di sini ada medan listrik positif, ini ada medan listrik negatif, sinar katoda tersebut yang keluar dari elektroda negatif ternyata dibelokkan ke arah kutub listrik positif. Artinya dia tertarik oleh positif dan tertolak oleh negatif dari gelombang listrik atau medan listrik dari sinar ini ternyata ditarik oleh medan listrik positif. Dan sini disebutkan bahwa sinar katoda merambat dengan lurus dari katoda menuju anoda atau dari elektroda negatif menuju ke elektroda positif. Yang kedua, yang di sini ada sebuah kincir, ternyata sinar katoda dapat memuatarkan kincir, menunjukkan bahwa sinar katoda merupakan radiasi sebuah partikel. Sinar katoda dibelokkan ke kutub positif, menunjukkan bahwa partikel sinar katoda bermuatan listrik negatif. Dari percobaan Thomson ini dapat disimpulkan bahwa sinar atau partikel yang keluar dari plat atau elektroda negatif itu adalah partikel yang bermuatan negatif. Oleh Thomson disebut dengan nama elektron. Ada lagi percobaan dari sinar elektron itu atau sinar partikel negatif itu dilakukan oleh percobaan tetes minyak milikan. Lalu yang selanjutnya teori atom dari Thomson. Menurut Thomson, atom terdiri dari muatan positif yang di dalamnya tersebar elektron bagaikan roti kismis. Nah, lalu selanjutnya penemuan inti atom dan teori atom Rutherford. Demikian dulu pertemuan kita kali ini, kita lanjutkan kembali pada pertemuan selanjutnya tentang struktur daripada atom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.